Apa sih partisipasi verklaring itu? Apa yang selanjutnya kita lakukan setelah kita mendapatkan visa MVV? Ja, is het warm? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Buat yang baru bergabung di YouTube channel aku, kenalin, nama aku Mia. Aku tinggal di Belanda itu dari sejak bulan April 2019, tepatnya di kota Dordrecht di Belanda. Vlog aku ini isinya seputar sharing informasi dan kegiatan-kegiatan aku selama aku di Belanda. Well, buat kalian yang pengen tahu kayak gimana, bisa di subscribe dulu biar nggak ketinggalan. Nah, di video aku kali ini aku akan membahas tentang partisipasi verklaring. Apa sih partisipasi verklaring itu? Nah, kalau sudah dapat MVV, lalu kita pindah ke Belanda, terus kita ngapain aja? Step-step apa yang selanjutnya kita lakukan setelah kita mendapatkan visa MVV dan setelah kita pindah ke Belanda? Nah, salah satunya itu adalah partisipasi verklaring. Aku akan bahas semuanya tentang partisipasi verklaring. Apa itu partisipasi verklaring? Terus kayak gimana? Cuman aku akan mungkin masing-masing gemeente itu berbeda ya, dan masing-masing mentor itu berbeda. Kayak misalnya aku kan di gemeente Dordrecht, dan mungkin waktu mentor aku berbeda dengan mentor kalian yang di Dordrecht juga. Nah, aku akan bahas pengalaman aku, tapi kurang lebihnya sih apa itu partisipasi verklaring dan juga step-step apa selanjutnya yang kita lakukan saat kita pindah ke Belanda, saat kita udah mulai tinggal di Belanda. Nah, itu apa aja step-stepnya? Aku akan jelasin di sini semua. Jadi tonton videonya terus sampai habis. Partisipasi verklaring sendiri merupakan bagian wajib dari pemegang visa MVV Belanda untuk mengikuti ujian integrasi atau yang kita kenal dengan ujian Inburgering Examen A2. Tapi ini hanya sebuah trayek atau bagian prosedur dari proses pindah ke Belanda, bukan ujiannya ya. Karena ujian A2 sendiri itu kan terdiri dari Spreekvaardigheid, terus Lauster, Lezen, Schrijven, KNM, Kennis van de Nederlandse Maskapai, lalu ada juga ONA. Tapi aku nggak akan bahas tentang ujian A2 karena nanti kalian keburu stres kalau aku langsung ngomongin soal ujian. Nah, jadi gini, saat kalian memutuskan untuk pindah ke Belanda untuk hidup dan tinggal di Belanda bersama partner kalian, hal pertama yang harus kalian lakukan kan adalah kalian harus ujian bahasa Belanda level A1 atau basis Inburgering Examen di kedutaan Belanda di Jakarta ya, kalau di Indonesia. Nah, yang mana hasil ujiannya tersebut merupakan salah satu dokumen wajib untuk kalian apply visa MVV. Nah, sebelumnya kan aku udah pernah jelasin nih soal ini, ada videonya. Kalian bisa lihat videonya cara apply visa MVV atau untuk mendapatkan izin tinggal di Belanda. Ada videonya aku pernah bikin juga. Nah, kan kalian udah ujian A1 nih ya. Terus hasil ujiannya tersebut kan berlaku untuk 1 tahun. Kalian bisa langsung apply visa MVV-nya kalau emang pengen gak buang waktu, atau kalian juga bisa santai-santai, maksudnya kan masih 1 tahun ya, jadi kalian bisa puas-puasin lah, makan bakso, kangen-kangenan sama keluarga di Jakarta, di Indonesia sebelum kalian benar-benar pindah ke Belanda. Nah, setelah kalian apply MVV dan mendapatkan yes dari IND atau konfirmasi yang menerangkan kalau kalian sudah mendapatkan izin tinggal di Belanda, selamat. Nah, kalian akan diminta untuk ke kedutaan untuk ambil visa MVV-nya. Jadi nanti stiker visanya itu ditempel di paspor kita. Di visa MVV yang kalian udah dapatkan itu kan akan bertuliskannya expired sampai dengan 3 bulan. Maksudnya dalam waktu 3 bulan kalian itu wajib banget sudah harus pindah ke Belanda. Terus ambil VV card atau Verblijfstitel card, atau yang kita kenal dengan KTP Belanda, ya ID card kita lah. Nah, itu ambilnya di IND terdekat. Kalau waktu aku ambilnya di IND di Rotterdam. Lalu kemudian kalian juga harus dalam waktu 3 bulan itu kalian juga harus sudah mendapatkan nomor BSN kalian. BSN itu adalah nomor Burger Service Number kayak gitu. Jadi kayak ya nomor ID kalian. Yang mana nomor BSN number itu kalian bisa dapatkan di gemeente atau di kantor wali kota di kota tempat kalian tinggal.
Kenapa aku bilang wajib banget? Karena saat kalian mau mendaftarkan ini itu di Belanda, kayak misalnya kalian mau daftar asuransi, kalian mau buka rekening bank, atau mungkin kalian mau melamar kerja, atau mungkin kalian mau daftar sekolah, dan lain-lain dan sebagainya, mereka akan minta ViViCard dan BSN number kalian. Nah, setelah kalian mendapatkan ViViCard dan BSN number kalian, berarti kan kalian sudah melewati 3 bulan pertama ya. Selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian wajib banget tes TBC di HVD terdekat yang sudah ditunjuk oleh IND kalian. HVD itu merupakan Gemeenschapsgezondheidsdienst atau Institusi Kesehatan Nasional di Belanda. Nah, tes TBC ini kalian wajib lakukan sebanyak 6 kali. Dan tes TBC yang pertama ini wajib banget kalian lakukan di 6 bulan pertama kalian. Semuanya itu sebenarnya lengkap, tertulis kayak kapan kalian harus melakukan itu, terus di mana GGD-nya, di mana IND-nya, pokoknya itu semua lengkap alamatnya. Ada di surat yes dari IND itu. Jadi begitu kalian dapetin yes dari IND, suratnya kalian pegang jangan sampai hilang karena itu akan sambung menyambung suratnya untuk next prosedur, step-step selanjutnya saat kalian pindah ke Belanda. Setelah kalian melewati 6 bulan pertama atau semester awal kalian tinggal di Belanda, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah ini, partisipasi verklaring. PV ini atau partisipasi verklaring kalian harus lakukan dalam waktu 1 tahun pertama kalian di Belanda. Jadi sebelum 1 tahun kalian harus sudah menyelesaikan PV. Wajib nggak sih? Kalau kita nggak ikut gimana? Partisipasi verklaring itu sendiri merupakan deklarasi statement yang harus kita tanda tangani. Makanya itu dibilang wajib, karena harus tanda tangan kalian si pemegang visa PV-nya itu. Nah, deklarasi statement tersebut apa isinya? Apa yang harus kita tanda tangan kayak gitu kan? Pasti kalian juga akan bertanya selanjutnya. Nah, jadi deklarasi statementnya itu kayak kertas, sertifikat yang isinya itu merupakan nilai-nilai inti dari negara Belanda. Nah, setiap kota, setiap gemeente, dan setiap mentornya juga pasti kan beda ya. Beda-beda gitu jelasin partisipasi verklaringnya saat kalian menjalani partisipasi verklaringnya itu sendiri. Nah, ini aku akan sharing pengalaman aku aja ya, yang aku alamin waktu aku partisipasi verklaring kemarin tanggal 19 Desember. Jadi nanti kalian akan mendapatkan surat dari Telingenwerk Nederland yang berisikan partisipasi verklaring verplicht voor mensen die na 1 Oktober 2017. Jadi ini tuh wajib sejak 1 Oktober 2017. Dan di sini juga dijelasin dari jam berapa sampai jam berapanya. Dan juga alamatnya di mana juga dijelasin. Nah, kenapa aku bilang beda-beda juga? Karena aku punya temen di Busum itu nggak bayar, tapi di Dordrecht itu bayar sekitar 150 euro. Dan juga di sini dijelasin bawa makan sendiri. Jadi maksudnya tidak disediakan makan siang. Jadi kalian harus bawa sendiri. Nah, terus waktu aku partisipasi verklaring itu yang aku alami ya, itu kita pertama perkenalan kayak gitu. Jadi kita kayak duduk di meja lingkaran gitu, terus kita macam-macam dari berbagai negara. Kalau waktu itu seingat aku ya, aku juga lupa inget sih, dari Maroko kayaknya ada 3 atau 4 orang, terus ada dari India, ada dari Cina 2 orang, terus ada dari aku lupa, ada dari Filipina, lalu ada aku Indonesia. Yang Indonesia cuma aku sendiri saat itu. Kenapa aku bilang itu wajib juga ya? Menurut aku kita kan ibaratnya imigran baru nih yang baru pindah ke Belanda. Nah, di situ tuh serunya kalau buat aku, pertama kita bisa sambilan ngomong bahasa Belanda dikit-dikit. Bukan berarti kalian harus banget bisa bahasa Belanda ya, enggak. Jadi kalau yang nggak bisa bahasa Belanda juga nggak masalah bahasa Inggris. Jadi kita ngobrol di situ, terus kita bisa juga saling sharing informasi. Misalnya kita lihat nih, ada yang bahasa Belanda bagus banget, kita bisa tanya, kamu bahasa Belanda bagus banget, kamu les ya, les di mana, kayak gitu kan? Karena kan itu di lingkungan kalian juga kan, itu pasti dekat sama teman kalian kayak gitu. Terus kita bisa juga tanya, lesnya bayar nggak? Atau misalnya kalian mau punya kerja nih, kalian juga bisa ngobrol-ngobrol kayak misalnya, kamu udah kerja belum, kerja di mana, kayak gitu. Karena kan mereka ini nasibnya sama kayak kalian gitu loh, kayak belum 1 tahun lah tinggal di Belanda. Jadi kita bisa sharing-sharing informasi sesama imigran baru. Dan selain cuma jelasin ngomong-ngomong tentang Belanda, juga ada gamenya. Jadi biar kita saling ngobrol sama para imigran juga. Nggak harus bahasa Belanda, bahasa Inggris juga boleh. Tapi kan ada juga beberapa imigran yang datang itu nggak bisa bahasa Inggris ya. Jadi memang sebisa mungkin sih bahasa Belanda. Tapi waktu itu
waktu aku partisipasi perkelaring itu ada juga dari Chinese, itu dia nggak bisa bahasa Inggris dan nggak bisa bahasa Belanda, tapi juga di sini nggak dibully gitu, jadi tetap ya ngobrol aja gitu. Terus kita main game, dibagi kelompok berlima, jadi ada 2 kelompok. Nah terus ceritanya ini kita nih seorang parlemen kayak gitu, jadi kita bikin sebuah peraturan di negara Belanda. Nah kira-kira peraturan apa sih yang mau kita buat kayak gitu. Nah ini aku masih nyimpen nih coret-coretan grup aku. Jadi ada dari India kan emang kayaknya terkenal nggak boleh bunuh sapi ya, jadi dia tulis no kill cow. Terus ada juga Fatimah, kalau nggak salah dari mana ya aku lupa, pokoknya negara yang Islam banget, yang Islamnya taat banget. Terus dia tulis for shake hand, man only for man and woman only for woman. Terus habis itu ada juga banyak sih di sini. Kalau buat aku, Mia tuh, aku nulisnya ada tanggal merah untuk semua hari raya umat beragama. Jadi kayak misalnya yang Muslim juga ada libur Lebaran, terus yang Natal juga ada libur Natal, yang Nyepi ada libur Nyepi. Jadi biar banyak gitu liburnya kalau aku ya. Ya kalau lebih sih kayak gitu sih. Oh ya, terus juga dari mentornya juga ada nanya ke kalian. Kalau waktu di aku itu aku dikasih kayak apa sih ini? Ada kayak 14 pilihan. Yang mana 4 menurut kalian wajib banget buat kalian dan apa alasannya? Kalau aku waktu itu aku pilih family, terus freedom, terus juga respect, habis itu sama helping others. Nah terus juga kita akan ditanya, disuruh jelasin kenapa kalian memilih ini, disuruh jelasin pakai bahasa Belanda. Nah yang terakhir kalian akan mendapatkan ini deh, partisipasi perkelaring. Welcome in Netherlands. Tada! Yang mana harus kalian tanda tangan di paling bawahnya. Ya udah kayak gitu. Terus kalian welcome to Netherlands, selamat datang di negara Belanda. Lalu setelah kalian melewati masa 1 tahun ini, kalian wajib banget lakukan adalah ujian A2, yang mana itu harus dilakukan dalam waktu 3 tahun pertama. Ya kalau kalian mau lakuin duluan kemarin sih ya nggak masalah juga ya. Pokoknya sebelum 3 tahun kalian harus sudah lulus ujian A2. Good luck buat yang akan ujian A1 dan juga selamat untuk yang mendapatkan visa MPV. Inilah proses-prosesnya, kalian bisa lihat juga di video-video aku pernah sharing beberapa. Lalu yang dulu video aku, kalau memang kalian suka sama videonya jangan lupa kirim like-nya yang banyak ke Belanda, dan yang belum subscribe please ditunggu subscribe-nya. Well, thank you for watching my video. See you in another video and do